Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'd. Sahabat sekalian, kita akan bahas manajemen cinta ke-8. Kali ini akan kita kupas tentang cinta Nabi Ayub dan istrinya. Cinta sebagaimana fitrahnya merupakan anugerah, dan cinta juga musibah. Cinta bukan kepada Allah sering membawa cinta buta yang tak terkendali, sedangkan cinta kepada Allah akan membawa ketenangan dan kedamaian. Cinta kepada makhluk membawa ketidakpastian, penasaran, dan kesenangan semu. Cinta kepada Allah membawa keyakinan dan keabadian. Kali ini akan kita sampaikan kisah cinta sejati Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya Rahmah binti Afrayim bin Yusuf bin Yakub alaihissalam. Perasaan cinta yang dialami setiap jiwa manusia memang sebuah misteri, sebagaimana fenomena ruh atau jiwa. Kesetiaan Nabi Ayub alaihissalam didasari oleh keyakinan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub dulunya kaya raya, anaknya 12. Istri yang solihah senantiasa mendampinginya setiap saat. Kebunnya yang luas menjadi hiasan kehidupannya. Namun Allah uji dalam 3 hari, semuanya musnah. Nabi Ayub dikucilkan karena penyakit kulitnya. Di hari keduanya, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Di hari ketiga Allah SWT mendatangkan hama dan badai, sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebun yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampaknya. Penyakit Nabi Ayub yang begitu lama diderita membuat istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja. Cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan diberikan kenikmatan? 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub bertanya kembali, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. "Aku masih malu untuk meminta Allah." Begitulah jawab Nabi Ayub ketika ia diminta istrinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabarannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 20 tahun Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. "Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit, dan engkaulah zat yang maha penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar.
Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. As-Shad ayat 44. Sampai kemudian Allah SWT memerintahkan, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya telah menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian dikisahkan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya masyarakat datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Demikianlah karunia Allah. Kemudian di hari ketiga istrinya Ayub hamil. Dan sejak saat itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar, sehingga Allah SWT memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Allah juga menggambarkan bagaimana kisah Ayub ini dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Robnya, "Ya Robku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Rob yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT, hanya perlu keimanan, keyakinan kepada Allah, dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari Nabi Ayub alaihi salam. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Az-Zumar ayat 10. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.